Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galia Putri Benita dari kelas 10 Tafis IPS. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkoperasian. Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu co, yang artinya bersama, dan operation yang artinya bekerja. Koperasi adalah bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Landasan dan asas koperasi Indonesia, ada landasan koperasi Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan landasan ideal koperasi, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 merupakan landasan operasional dan landasan mental koperasi. Asas koperasi yaitu asas kekeluargaan, yang berarti asas yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat akar dalam jiwa bangsa Indonesia. Tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Ciri-ciri koperasi diantaranya 1. Sifat sukarela pada keanggotaannya. 2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 3. Koperasi bersifat non-kapitalis. 4. Kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya, swakerta, dan swasembada. 5. Merupakan perkumpulan orang. 6. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. 7. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya dan memperbaiki kesejahteraan anggotanya. 8. Modalnya tidak tetap. 9. Tidak mementingkan pemasukan modal usaha, tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. 10. Dalam rapat anggota, tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing. 11. Setiap anggota bebas untuk masuk atau keluar. 12. Mempunyai bentuk badan hukum. 13. Menjalankan suatu usaha. 14. Penanggung jawabnya adalah pengurus. 15. Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya. 16. Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan yang terakhir, kerugian dipikul bersama antara anggota. Prinsip koperasi yaitu 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. Dan 7. Kerjasama antar koperasi. Fungsi peran koperasi. Peranan koperasi dari segi ekonomi diantaranya A. Menciptakan lapangan kerja. B. Membantu meningkatkan pendapatan anggota. C. Mempersatukan dan memberdayakan usaha masyarakat. D. Meningkatkan taraf hidup. E. Penyelenggaraan ekonomi secara ekonomis. F. Membangun dan mengembangkan potensi anggota. G. Memperkuat perekonomian rakyat. Adapun peranan koperasi dari segi sosial, A. Mendidik anggota untuk menjalin kerjasama dengan orang lain. B. Melatih anggota dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. C. Menanamkan sifat sosial kepada anggota. Sedangkan peranan khusus koperasi diantaranya A. Koperasi merupakan sarana yang tepat untuk mengembangkan perekonomian. B. Koperasi merupakan organisasi masyarakat yang mandiri yang berfungsi sebagai wadah perjuangan ekonomi anggota. C. Koperasi merupakan sarana utama untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah. Peranan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 diantaranya A. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota.
B. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. C. Memperkokoh perekonomian rakyat. D. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Jenis-jenis koperasi. Berdasarkan lapangan usaha atau tempat tinggal para anggotanya, koperasi dibagi menjadi 1. Koperasi desa, yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri atas penduduk desa. 2. Koperasi unit desa, yaitu organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Yang ketiga ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Yang keempat, koperasi pertanian, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri atas para petani dan orang-orang pertanian. Yang kelima, koperasi peternakan, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri atas peternak dan orang-orang peternakan. 6. Koperasi perikanan, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri atas nelayan, petani tambak, atau orang-orang perikanan. 7. Koperasi kerajinan atau industri, yaitu koperasi yang usahanya menghasilkan barang-barang secara bersama. Yang kedelapan, koperasi simpan pinjam atau kredit, yaitu koperasi yang usahanya menerima simpanan dan memberi pinjaman kepada anggotanya dengan syarat yang mudah dan ringan. Dan yang terakhir ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi produksi, konsumsi, dan kredit. Jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada koperasi primer, yaitu koperasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang. Yang kedua ada koperasi sekunder, yaitu koperasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya 5 koperasi primer berbadan hukum. 3. Gabungan koperasi, yaitu koperasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 koperasi berbadan hukum. Dan yang terakhir ada induk koperasi, yaitu koperasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 gabungan koperasi berbadan hukum. Pengelolaan koperasi. Yang pertama ada rapat anggota. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur organisasi koperasi dan merupakan perwujudan dari keinginan para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan koperasi. Wewenang rapat anggota diantaranya ada 1. Anggaran dasar, 2. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen, 3. Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas, 4. Rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan koperasi, 5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus, 6. Pembagian sisa hasil usaha, 7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Yang kedua ada pengurus. Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi setingkat di bawah kekuasaan rapat anggota. Tugas pengurus diantaranya 1. Mengelola koperasi dan usahanya, 2. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan APWK, 3. Menyelenggarakan rapat anggota, 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, 5. Penyelenggaraan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib, dan yang keenam, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Adapun wewenang pengurus diantaranya 1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, 2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, dan yang ketiga, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya. 3. Ada pengawas. Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih oleh anggota serta bertanggung jawab kepada rapat anggota. Adapun tugas pengawas adalah 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Dan yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Sedangkan wewenang pengawas adalah 1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi, 2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. 4. Ada sumber permodalan dan SHU koperasi.
Yang pertama, permodalan koperasi. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya dan anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Yang kedua, sisa hasil usaha atau disingkat SHU. SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya. Tahap pelaporan akuntansi koperasi, diantaranya ada 1, tahap pencatatan, yaitu pencatatan transaksi. 2, tahap pengikhtisaran, yaitu menyusun neraca sisa, dan yang ketiga, tahap pelaporan, yaitu laporan laba, neraca, dan lain-lain. Laporan perhitungan SHU. Rumusnya adalah penjualan dikurang harga pokok penjualan dikurang beban operasional. Yang keempat, laporan arus kas, yaitu A. Kegiatan operasional berupa transaksi laporan laba, B. Kegiatan investasi berupa perolehan fasilitas investasi, dan C. Kegiatan pembayaran berupa mendapat dana untuk kepentingan koperasi. Yang kelima, proses pendirian koperasi. Adapun persyaratan mendirikan koperasi antara lain 1. Pendiri koperasi harus memiliki kepentingan ekonomi yang sama. 2. Pendiri koperasi harus memiliki tujuan yang sama. 3. Harus memenuhi syarat jumlah minimum anggota. 4. Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu. Dan yang kelima, harus memiliki konsep anggaran dasar koperasi. Hal-hal penting dalam pengajuan permohonan pengesahan antara lain 1. Akta pendirian koperasi. 2. Petikan berita acara rapat pendirian koperasi. 3. Neraca permulaan. 4. Rencana awal kegiatan usaha. 5. Daftar hadir rapat pembentukan. 6. Fotokopi KTP dari masing-masing anggota pendiri. 7. Surat keterangan domisili. Adapun ketentuan dalam pendirian koperasi, yaitu 1. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten atau Kota mengesahkan akta pendirian koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah kabupaten. 2. Kepala Dinas Koperasi Provinsi mengesahkan akta pendirian koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah provinsi. 3. Sekretaris Menteri Koperasi mengesahkan akta pendirian koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa provinsi. Koperasi sekolah. Koperasi sekolah adalah usaha pembinaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik sekolah dasar atau menengah di bidang perkoperasian. Tujuan dibentuknya koperasi sekolah antara lain 1. Untuk mendidik, memelihara, dan menanamkan rasa kesadaran hidup bergotong royong dan rasa setia kawan. 2. Memupuk rasa cinta kasih terhadap sekolah. 3. Memelihara dan mengembangkan sebaik-baiknya usaha untuk mempertinggi ilmu pengetahuan dan keterampilan. 4. Menanamkan dan memupuk rasa tanggung jawab murid dalam hidup bergotong royong dalam masyarakat. 5. Memelihara hubungan baik dan saling pengertian yang mendalam antara warga sekolah. Dan yang keenam, meningkatkan kesejahteraan ekonomi para peserta didik. Adapun pembentukan koperasi sekolah. A. Keanggotaan. Syarat-syarat menjadi anggota koperasi sekolah adalah 1. Anggota koperasi peserta didik terdiri atas peserta didik sekolah yang bersangkutan. 2. Setiap anggota mempunyai hak yang sama. 3. Keanggotaan koperasi sekolah tidak dapat dipindah tangankan ke orang lain. 4. Setiap anggota wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Keanggotaan akan berakhir jika 1. Anggota meninggal dunia. 2. Anggota pindah sekolah. 3. Berhenti sekolah karena lulus atau karena alasan lain. 4. Anggota melanggar ketentuan-ketentuan koperasi sekolah. Yang kelima, atas permintaan anggota sendiri. B. Kepengurusan.
Ketentuan dari kepengurusan koperasi sekolah antara lain: 1. Pengurus dan pengawas koperasi sekolah dipilih dari anggota dalam rapat anggota. 2. Untuk menjaga kelangsungan hidup koperasi, pengurus koperasi sekolah dapat didampingi oleh pembina dari tenaga guru. Dan yang ketiga, syarat menjadi pengurus diantaranya harus jujur, terampil, dan memiliki pengetahuan tentang perkoperasian. C. Permodalan. Permodalan koperasi sekolah berasal dari 1. Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari anggota. 2. Pinjaman dari sekolah dan pihak luar. 3. Penyisihan dari hasil usaha. Dan yang keempat, sumber-sumber lain yang layak. D. Lapangan usaha. Di antaranya: 1. Menyediakan alat tulis dan buku pelajaran. 2. Menyelenggarakan kafetaria atau kantin. 3. Menyediakan alat atau perlengkapan praktik. 4. Simpan pinjam. Dan yang kelima, unit produksi. E. Rapat anggota. Rapat anggota koperasi sekolah diadakan sebagai sarana pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Melalui rapat anggota juga dapat dipilih pengurus dan pengawas koperasi sekolah untuk periode yang akan datang. Pengelolaan dan pengembangan koperasi sekolah. Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh pengurus koperasi sekolah antara lain: A. Membuat rencana kerja jangka pendek ataupun jangka panjang. B. Membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja. C. Membuat pembukaan. Dan D. Membagi pekerjaan sesuai dengan bakat anggota. Sedangkan kendala dalam pengembangan koperasi sekolah antara lain: A. Waktu belajar yang cukup padat. B. Waktu yang dimiliki pengurus cukup terbatas sehingga mengganggu pengelolaan usaha koperasi. C. Karena terbatasnya waktu, maka perolehan pengalaman pengelolaan koperasi juga terbatas. Dan yang terakhir, karena terbatasnya waktu, maka praktik berkoperasi dapat dilaksanakan pada jam istirahat atau di luar jam pelajaran, atau juga dilaksanakan secara bergiliran. Bidang pada pengembangan koperasi sekolah. Yang pertama ada bidang kelembagaan. Di antaranya: 1. Peran sebagai pengurus, yaitu memperoleh seperangkat pengetahuan dan keterampilan pengelolaan koperasi dengan baik. 2. Peran sebagai pengawas, yaitu memperoleh seperangkat pengetahuan dan keterampilan bidang pengawasan. 3. Keterampilan sebagai anggota. Yang kedua ada bidang usaha. Bidang usaha diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok anggotanya. Selain itu, koperasi sekolah juga harus dapat menangkap peluang usaha yang ada, khususnya di lingkungan sekolah. Simulasi pendirian koperasi sekolah. A. Pembina koperasi sekolah memanggil beberapa siswa yang dianggap memenuhi syarat untuk diajak berbicara tentang tata cara mendirikan koperasi sekolah. B. Setelah sepakat, para siswa mempersiapkan perencanaan pembentukannya. C. Para siswa menghadap kepala sekolah untuk meminta izin serta pengarahan. D. Para siswa pendiri koperasi membuat undangan kepada wakil-wakil kelas. E. Panitia koperasi menyiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sementara untuk dibahas dalam rapat pembentukan koperasi. F. Panitia pembentukan koperasi menyiapkan undangan dan menyampaikan kepada kepala sekolah, pejabat koperasi, camat setempat, Kakanwil Depdikbud, komite sekolah, serta calon anggota koperasi. G. Setelah semua persiapan selesai, maka pada tanggal yang ditentukan, dilaksanakanlah rapat pembentukan koperasi sekolah. Rapat pembentukan koperasi sekolah. Acara rapat pembentukan koperasi disusun sebagai berikut. 1. Ketua panitia rapat pembentukan mengutarakan maksud dan tujuan mendirikan koperasi sekolah. 2. Kepala sekolah memberikan sambutan yang bersifat pengarahan serta memberikan restu. 3. Pejabat koperasi memberikan sambutan mengenai penjelasan langkah-langkah pendirian koperasi. 4. Pemilihan pengurus koperasi dan badan pengawas koperasi sekolah harus dilakukan demokratis. 5. Pejabat koperasi sekolah mengambil sumpah pengurus yang terpilih untuk satu periode ke depan. 6. Penyelenggaraan rapat pleno anggota, di antaranya
pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pengesahan rencana kerja koperasi sekolah, pengesahan RAPB koperasi sekolah untuk dijadikan APB koperasi sekolah, pengesahan neraca awal, sambutan ketua koperasi sekolah yang terpilih, dan yang terakhir ada penutup. Mengajukan permohonan pengakuan koperasi sekolah. Adapun dokumen yang harus dilampirkan oleh pengurus pada kepala koperasi tingkat Muhammadiyah, diantaranya ada 1. Anggaran dasar atau akta pendirian koperasi sekolah yang telah tersusun sebanyak 2 lembar. 2. Berita acara rapat pembentukan koperasi sekolah. 3. Neraca awal koperasi sekolah. Diantaranya setelah menerima surat permohonan tersebut, Kepala Kantor Departemen Koperasi Kota Madia mendirikan tanda terima selambat-lambatnya 3 bulan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.